hari ini. Khusus di TGTC hari ini akan ada eksklusif session nih buat teman-teman semua. Penasaran? Mungkin aku kasih info sedikit ya mengenai agenda kita hari ini. Topik yang akan dibawakan adalah Hack Your Potential and Maximize Your Career in Indonesia's Leading Tech Company, yang di mana kita akan discuss nih langsung sama Head of Engineering dan juga Engineering Manager dari Tokopedia Expert. Lalu akan ada info session juga nih dari eksklusif dari recruiter kita mengenai Tokopedia hiring process nih. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya ke speaker kita hari ini, jangan lupa siapin pertanyaan kalian. Jadi yang kalau misalnya mau tahu nih tentang Tokopedia itu seperti apa, day-to-day activities-nya seperti apa, terus juga teman-teman yang mau tanya-tanya nih tentang rekrutmen proses, kemudian juga job opportunity di Tokopedia, boleh tunggu sampai sesi akhir acara ya, karena kita bakalan ada Q&A session dan kita akan jawabin pertanyaan dari teman-teman. Nah, nggak hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan Tokopedia gift card senilai Rp50.000 untuk 2 best question. Jadi banyak-banyak tanya aja. Nanti kalau misalnya kalian beruntung, kalian akan mendapatkan Tokopedia gift card. Nah, oke, lanjut aja langsung ya ke sesi selanjutnya. Aku mau panggilin Kak Yohanda yang akan menemani aku nih, yang akan sharing untuk sharing keynote presentation-nya nih. Halo Kak Yohanda. Hai Kak Inga. Aku tulis nama. Kak bukan sorry. Halo. Itu oke Kak. Oke, udah siap belum nih Kak Yohana untuk sharing ke teman-teman semua? Ya, sudah siap. Oke, sip kalau gitu. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke, bentar. Persiapan dulu ya guys. Bentar ya guys. Tunggu. Oh. Bentar. Permissionnya kayaknya belum diatur. Kayaknya aku harus rejoin ya, Kak Trisna. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa Kak Yohanda. Boleh ditunggu ya teman-teman semua. Mungkin boleh nih kalau mau meramaikan chat box juga, feel free ya. Kita santai-santai aja nih. Ya, sambil nunggu Yohanda, aku pengen tahu background dari audiens kita dulu kali ya. Boleh banget. Share beberapa pertanyaan dulu ke teman-teman yang hadir di sini. Wait ya. Ini di chat box ada link untuk question-nya ya, silakan diisi. Ya, pengen tahu dulu aja sih. Ini semua dari mahasiswa ITS kah atau mungkin dari dosen atau dari publik juga gitu. Yuk, teman-teman boleh diisi ya. Udah ramai kah Kak Alfi yang isi? Ya, mayoritas mahasiswa ITS ya, 23. Yang 2 dari publik. Oke, 92% mahasiswa ITS. Oke, next questions-nya.
Ada yang dari non IT nggak ya? Semua dari IT. Oke, 90% lebih dari background IT ya. Oke, last question. Oke, 73% domisili di Surabaya, 20% di Jawa Timur luar Surabaya, sisanya di luar Jawa Timur. Alfi, Nah, aku share screen ya. Kelihatan? Oke, Oke, aman Kak Yohanda. aman ya. Oke, kita mulai ya. Oke, thank you Kak Trisna buat kesempatannya untuk session kali ini ya. Oke, Oke, kenalin teman-teman semua. Nama aku Yohanda. Sekarang aku sedang bekerja di Tokopedia as the Engineering Manager. Oh, slide-nya hilang. Oke, kenalin juga aku sistem informasi di ITS angkatan 2012. Mungkin dari sini ada anak SI nggak ya? Coba mungkin boleh komen dulu di chat-nya. Siapa ada anak SI mungkin? Oke, nggak ada sepertinya. Mungkin kebanyakan anak TC kali ya. Oke. Oke, nanti mungkin aku akan share journey aku di Tokopedia after beberapa slide ya. Oke, so far aku udah 6 tahun ya join di Tokopedia as a nakama. Jadi di Tokopedia kita call ourselves as nakama. Oke, mungkin untuk beberapa dari kalian mungkin masih asing ya dengan kata-kata nakama itu apa sih sebetulnya Kak gitu. Nah, nakama itu diambil dari bahasa Jepang. Jadi artinya teman yang udah seperti keluarga atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu kayak comrades. Jadi kayak teman seperjuangan. Nakama ini adalah sebutan yang diambil ya untuk menyebut kita sebagai karyawan Tokopedia. Jadi nama ini dulu dipilih sama founder kita Pak William Tanuwijaya karena dia suka One Piece. Jadi di One Piece itu ceritanya kan ada kayak sekumpulan bajak laut gitu kan. Dan mereka nyebut teman-teman mereka juga sebagai nakama gitu. Jadi karena dia suka, akhirnya founder kita
memilih nama ini untuk dipakai di Tokopedia juga gitu. Karena kenapa memilih nama ini? Karena nama ini sangat penuh makna ya kalau menurutku pribadi. Jadi seperti yang diceritakan juga di One Piece. Jadi di One Piece itu kan mereka bajak laut dan mereka kayak apa ya, bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan gitu untuk mendapatkan harta karun itu kan. Nah itu juga mirip juga dengan yang ada di Tokopedia gitu, bahwa kita sebagai nakama kita mau bersama-sama untuk membangun Tokopedia, kita mau bersama-sama membangun ekonomi Indonesia juga melalui Tokopedia. Jadi menurutku itu sangat apa ya, sangat merangkul kita sebagai nakama untuk kayak jalan bersama gitu dengan Pak Will khususnya untuk sama-sama membangun Tokopedia gitu ya. Nah, untuk nakama ini setiap nakama pasti mempunyai journey-nya masing-masing ya, dan setiap nakama juga kita tuntut mereka untuk find purpose-nya mereka juga di Tokopedia. Mungkin ada yang ditempatkan di bagian teknologi atau IT atau di bagian tim HR dan lain sebagainya. Kita sama-sama saling support dan apa ya, tentunya pasti masing-masing mempunyai tantangannya sendiri ya. Nah, ini kita mau coba lihat ya, ada beberapa story-story dari nakama kita. Ini kita play sebentar. Kalau suaranya nggak kedengeran, bilang ya guys. Halo Kak Yohanda, suaranya belum masuk kayaknya. Belum masuk ya? Iya. Oh. Masuk. Belum masuk juga ya, Kak Trisna? Mungkin kurang keras aja kayaknya ya Kak ya. Oh, kurang keras ya? Bentar. Nah, tugas gue sebagai human Oke, aman. orang yang bisa bantu. Ini udah oke? Udah aman, Kak Oh, Yohanda. oke, aku ulang ya. Unexpected. Itu kata yang paling bisa ngegambarin pengalaman kerja gue jadi nakamanya Tokopedia. Kan Tokopedia sendiri tuh punya visi untuk shape a better Indonesia through the internet. Nah, tugas gue sebagai human resource nyari orang-orang yang bisa bantu kita menuju visi tersebut. Kata challenge itu emang gak asing buat nakama, karena growth mindset itu sangat diterapkan di sini. Karena lewat tantangan, kita bisa belajar untuk bekerja melebihi dari kemampuan kita. Orang-orang dengan growth mindset adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita selalu belajar untuk memperbaiki diri dari kesalahan dan pengalaman. Di Tokopedia, kita selalu berbenah untuk improve diri kita dan make it better. Waktu itu aku dan tim selalu cari cara untuk improve user experience di Tokopedia. Nah, kita selalu cari apa yang perlu di make it happen, kemudian kita selalu berupaya untuk selalu make it better. Make it better. Itu selalu jadi panduan buat kita, developer Tokopedia. Berkembangnya Tokopedia berarti makin banyak juga hal yang harus diimprove. Membantu orang itu memang dari dulu adalah passion saya, jadi saya bersyukur sih bisa melakukan itu di Tokopedia. Sebagai tim customer care, DNA Tokopedia yang paling saya terapin di sini adalah fokus on consumer. Tim customer care kerjanya setiap hari berhubungan dengan customer langsung, dengerin keluhannya mereka, nangani masalah-masalahnya mereka, dan dari itu saya sadar bahwa apa yang saya kerjakan di sini itu memang berdampak pada banyak orang. Kerja di Tokopedia itu rasanya kayak naik roller coaster, memicu adrenalin tapi bisa sakit. Bertahun-tahun kerja di sini, rasanya aku bangga banget karena bisa melihat langsung tumbuhnya perusahaan ini dari saat karyawannya masih puluhan sampai sekarang udah ribuan. Apa yang kita lakukan di sini punya impact langsung buat banyak orang. Work for a cause, not for applause. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Dan itu yang saya rasakan selama bekerja di Tokopedia. Sebagai bagian dari tim merchant, saya sering bertemu dengan penjual-penjual Tokopedia.
dan mendengar kisah-kisah inspiratif mereka, saya merasa saya bisa membuat perubahan di sini. Ada lebih dari 1.000 orang di sini yang punya visi yang sama, yaitu untuk shape a better Indonesia through the internet. Di sini kita nggak hanya develop good business, tapi kita juga bring something good. Tokopedia bukan tempat di mana kita datang dan bekerja 9 to 6. Tapi di sini kita bisa create something with value yang membuat hidup orang jauh lebih baik. Oke, menarik ya kisah mereka ya, teman-teman. Jadi apa ya, setiap orang yang masuk ke Tokopedia, menurut aku pasti mereka punya ceritanya masing-masing, mereka punya challenge-nya masing-masing. Tapi apa yang aku senengin dari Tokopedia sih, mereka kasih kesempatan ya ke masing-masing orang untuk berkembang, untuk memberikan impact gitu bagi orang Indonesia secara langsung. Nah, dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, tentunya culture itu penting ya di sebuah company. Jadi as nakama kita perlu mewarisi 3 DNA ini dari Tokopedia. Jadi DNA ini adalah identitas kita gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita decide, kita perlu nge-reflect ke 3 hal ini. DNA-nya ada apa aja? Yang pertama itu ada focus on consumer. Jadi kita as a nakama kita perlu selalu mempertimbangkan kayak kepuasan dari consumer kita ya. Consumer kita di sini ada banyak ya, di Tokopedia kita punya buyer yang jualan barangnya, ada seller, juga nakama ya. Jadi khususnya untuk buyer, kita selalu mau buyer kita punya experience yang bagus ya ketika mereka memakai Tokopedia. Salah satu penerapannya juga ketika kita membuat fitur, biasanya kita bisa melakukan survei kepada pelanggan kita gitu. Jadi kita ingin tahu pain point dari mereka apa sih, apa yang kita bisa improve, apa yang kita bisa bantu untuk mengimprove experience mereka di platform Tokopedia gitu ya. Juga mungkin yang banyak terkait komplain ya. Jadi kita as nakama juga perlu menjadi fasilitator juga gitu, karena pastinya di keseharian kita pasti kalau tahu gitu bahwa kita kerja di Tokopedia, dan kebetulan juga banyak juga yang pakai Tokopedia, tentunya mereka akan reach out ke kita gitu ketika ada isu, ketika ada masalah. Kita juga harus bisa membantu mereka, kita harus mengerti masalah mereka di mana, dan kita juga harus ngefasilitate mereka untuk hubungin juga ke Tokopedia gitu untuk menyelesaikan masalah mereka gitu sih. Consumer ini tentunya pasti sangat penting ya untuk pertumbuhan dari Topet gitu. Jadi kita juga perlu nge-prioritin ini ya, untuk fokus on consumer. Terus yang kedua itu tentang growth mindset. Jadi di sini nakama harus mempunyai mindset yang nggak terbatas ya. Jadi jangan pernah terbatas terhadap suatu masalah. Kita melihat masalah sebagai challenge kita, bagaimana kita bisa melewati masalah itu dan selalu memberikan inovasi kepada consumer kita ya. Dan nanti mungkin aku bakal bahas juga lebih lanjut terkait ini karena related juga sama karir Trik juga. Terus yang ketiga ada make it happen, make it better. Jadi tentunya kita sama-sama tahu ya bahwa industri e-commerce sangat berkembang dengan cepat ya. Jadi di sini kita penting banget untuk
mendeliver sesuatu dengan cepat tanpa mengurangi quality-nya. Dan apa ya, dengan kita mendeliver fitur dengan cepat, kita juga bisa memberikan impact yang lebih cepat juga kepada consumer kita gitu. Dan kita juga nggak puas dengan apa yang kita deliver itu, kita harus juga untuk keep improving the products ya. Oke, next. Nah, ini aku akan share sedikit perjalanan aku sebagai nakama. Jadi aku lulus sekitar 2016 ya. Jadi waktu itu aku lulus dari Sistem Informasi Tokopedia. Aku langsung join ke Tokopedia as a software engineer waktu itu. Jadi software engineer di Tokopedia itu waktu itu kebetulan bahasanya masih macam-macam ya, ada Perl, ada pokoknya gado-gado sih, kayak front end juga kita ada ngerjain gitu ya. Baru akhir-akhir ini kita udah pindah ke Golang gitu. Nah, aku join ke sebuah tim namanya Simba gitu. Jadi di Topet kita ada sebuah code name gitu untuk masing-masing timnya. Jadi Simba ini dia ngurusin tentang fraud ya. Jadi kalau kalian transaksi di Tokopedia, biasanya ada sebuah sistem yang akan mendeteksi fraud gitu ya. Kalau misalnya ada transaksi-transaksi fiktif atau dan sebagainya, itu kita akan detect dari engine ini. Terus aku pindah ke squad promo sampai sekarang ya sebetulnya. Dan aku juga punya kesempatan untuk join secret project waktu itu ya, called Toko Points. Jadi Toko Points ini ini bisa dibilang kayak anak aku ya. Jadi kayak ini aku bangun sendiri dari awal waktu itu, dan ya aku sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan itu juga ya, kayak membangun fitur betul-betul dari scratch dari awal dan sampai fitur itu bisa di-deliver. Itu sangat memberikan kepuasan tersendiri buat aku sih. Terus aku juga stepping up to be the leads di Topet ya. Waktu itu juga lagi zaman-zamannya TV event. Kita bikin TV event besar-besaran waktu itu, dan ya waktu itu pertama kali cukup gagal ya. Tapi after itu kita belajar banyak sampai akhirnya sekarang kita bisa punya TV event yang kayak per bulan gitu, dan semuanya running well. Jadi itu betul-betul pelajaran banget sih buat kita ya waktu itu. Dan sampailah aku di role aku sekarang sebagai engineering manager. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih bingung, mungkin engineering manager itu apa sih gitu. Jadi engineering manager itu adalah sebuah role di Topet. Jadi di sini role aku itu pertama beberapa role ya. Jadi ini mungkin sebagian aja. Pertama itu ada untuk ngeset trap roadmap. Jadi trap di sini tuh di Topet tuh terdiri dari kumpulan namanya product manager, terus ada developer, ada front end, back end, tim apps juga, UI UX designer, sama software engineering productivity atau yang biasa bikin automation test. Jadi roadmap ini kita tentuin semesterly gitu. Jadi aku ambil bagian dalam prioritization untuk produk-produk apa yang mau kita deliver, tech roadmap apa yang pengen kita ambil gitu ya. Terus aku juga improve di engineering process. Jadi aku juga selalu melihat ya sebetulnya masalah apa sih yang ada di tim kita, apa yang kita bisa automate, apa yang kita bisa
improve gitu untuk ngedeliver produk yang lebih cepat, untuk ngedeliver produk yang lebih berkualitas lagi di kemudian hari. Terus tentunya aku juga bertanggung jawab untuk ngedevelop tim member ya. Jadi bagaimana dari SE ini mereka bisa growth di timku sehingga nanti mereka bisa ambil responsibility yang lebih besar lagi ya di dalam tim, mungkin jadi lead atau apa gitu ya. Oke, next. Nah, ini mungkin sedikit tips dari based on experience aku ya untuk bagaimana kita bisa ngehack potensial kita dalam karir. Oke. Yang pertama yang menurut aku penting adalah fase identify ya. Jadi ini penting banget karena di sini kita harus mengenal diri kita lebih jauh ya. Dan ketika kita udah nge-identify sebetulnya kita itu siapa, kita itu bagaimana, baru kita bisa mulai jalan gitu. Kita bisa mulai action kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita tadi gitu. Nah, apa aja sih yang perlu di-identify gitu di diri kita? Jadi yang pertama kita perlu identify strength and weakness. Nah, ini sebetulnya simpel aja sih, kayak kalian list down aja mungkin di sebuah kertas atau apa. Strength dan weakness kalian ini juga biasa akan ditanyain ya waktu interview biasanya. Ya untuk strength kalian coba bisa pikirkan gitu, kalian kuatnya di bidang apa sih? Mungkin kalau di bidang IT mungkin waktu kuliah database mungkin lebih bagus gitu nilainya dibanding bisa sih. Jangan terlalu general ya. Jadi untuk strength ini kita bisa manfaatin sebagai kunci kita juga untuk memilih path kita ke depannya. Karena ketika kita bisa memanfaatkan strength kita, pasti tentunya perjalanannya akan lebih mulus ya ke depannya. Terus yang kedua terkait weakness juga penting banget gitu. Bagaimana weakness ini kita bisa identify sehingga ke depannya kita bisa mengurangi weakness kita gitu, atau mengimprove weakness-nya ini sehingga at least itu nggak kelihatan weakness gitu. Jadi ke depannya weakness ini kita hilangkan lah dari sebagai batu sandungan ya ke depannya. Jadi dua hal ini sangat penting untuk kalian identify dulu di awal ya sebelum memulai karir kalian. Terus yang kedua juga terkait passion gitu. Jadi terkait passion ini juga cukup penting ya, karena aku yakin kita kerja juga bukan hanya kerja gitu. Jadi penting juga untuk mempunyai passion di bidang yang kalian mau pilih nanti gitu. Entah itu mungkin ngoding atau apa, kalian bisa coba identify dulu gitu. Kalau dulu aku di kuliah memang masuknya jurusan sistem informasi ya, tapi sebetulnya passion aku di coding gitu. Jadi that's why aku juga di kuliahan lebih belajar ngodingnya gitu dibandingkan manajemen IT-nya. Dan ketika aku ngoding, aku juga nggak merasa itu sesuatu yang memusingkan gitu. Mungkin buat beberapa orang itu bikin pusing ya, tapi buat aku itu cukup menyenangkan sih gitu. Jadi that's why aku juga senang gitu, punya passion di bidang ngoding ini gitu. Terus yang ketiga itu terkait future goal kalian ya. Jadi kalian juga perlu identify gitu, future goal kalian tuh mau jadi apa sih gitu. Apakah mungkin kalian
mau jadi entrepreneur gitu di bidang teknologi, kalian mungkin mau belajar dulu ngoding itu bagaimana gitu kan, sampai kalian punya modal sendiri untuk start your own company atau gimana. Bidang apa yang kalian pengen dalemin gitu kan. Jadi itu sangat penting untuk kalian bisa ngelihat end goal kalian itu apa sih gitu. Jadi path yang kalian pilih juga akan sesuai gitu dengan end goal kalian gitu. Oke, next. Nah, di Topet sendiri kita mengenal ada 2 karir path ya. Jadi ada manager, ada individual contributor di tech ya, khususnya di tech. Mungkin kalau di secara umumnya juga ada apa ya, orang bilangnya generalis atau spesialis gitu ya. Mungkin kita lebih bahas ke sisi tech-nya ya di sini. Jadi perbedaannya apa sih untuk manager sama IC role ini? Pertama yang aku bisa identify itu skill-nya ya. Pertama untuk manager yang penting adalah skill leadership-nya. Dia nggak perlu punya technical skill yang sangat kuat gitu, kayak dia tahu betul-betul detail terkait implementasi dari suatu tech stack gitu ya. Dia nggak perlu tahu, tapi bagaimana dia bisa membawa timnya, bagaimana dia bisa membuat environment yang kondusif gitu untuk timnya, itu yang sangat menentukan bagi role manager. Sedangkan untuk IC ini perlu technical skill yang kuat gitu. Jadi dia perlu update dengan teknologi-teknologi yang terbaru, dia perlu tahu bagaimana semua hal bekerja gitu, sampai hal-hal detailnya gitu dia perlu tahu juga dari sisi teknikalnya, sehingga dia juga bisa bantu untuk untuk nanti ya, untuk misalnya ada problem yang sifatnya lebih teknikal, dia juga bisa step into the problem gitu. Terus yang kedua dari segi communication, manager juga harus bagus banget ya, dia harus bisa membangkitkan motivasi orang, dia harus bisa influence other people gitu ya. Jadi communication menurut aku jadi hal yang penting banget dan menjadi kunci sebagai seorang manajer ya, karena kita pasti akan banyak berhubungan dengan orang. Tapi bukan berarti IC juga nggak perlu communication yang bagus ya, tapi mungkin standar aja sebetulnya mungkin cukup, tapi kalau bisa punya communication yang bagus juga, why not gitu ya. Jadi itu sih untuk communication ya. Yang 3 mungkin lebih ke performance indikatornya. Jadi kalau manager tentunya dia akan dinilai dari achievement timnya gitu. Sedangkan IC biasanya mereka akan mempunyai project mereka sendiri gitu. Jadi mereka biasanya akan cari kayak problem-problem yang ada di timnya atau di Tokopedia, dan dia akan coba solve itu dari sisi teknologinya, biasanya kayak gitu. Mungkin kalau ada yang masih bingung, nanti boleh ditanya juga terkait ini. Nanti Kak Alfi juga kalau nggak salah akan bahas sih. Yang ketiga itu do not limit yourself. Jadi menurut aku ini salah satu hal yang penting juga ya. Karena kadang kita tuh ngelimit diri kita sendiri gitu. Kadang kita merasa, oh kayaknya aku nggak bisa nih ngerjain hal ini. Kayaknya aku nggak bagus nih di bidang ini gitu. Padahal kalian bagus gitu. Atau kan job desk aku cuman gini doang, tapi kenapa aku ngerjain ini ya gitu. Nah kadang kita ngelimit diri kita gitu. Dengan kita ngelimit diri kita, maka kita akan sulit berkembang. Tadi ya, misalnya let's say dengan job desk tadi ya, menurut aku kita jangan bekerja hanya sesuai job desk-nya gitu. Kalau misalnya ada kesempatan atau apa,
yang kita bisa kerjain, as long as itu memberikan impact yang bagus, why not gitu. Mungkin kita bakal belajar lebih banyak, kita akan dapat pengalaman yang lebih banyak gitu dari orang lain. Jadi jangan pernah ngelimit kita gitu dari hal itu gitu. Apalagi khususnya kalau kita dikasih kesempatan sama orang lain untuk melakukan itu, that means orang itu percaya gitu sama kita bahwa kita bisa ngelakuin hal itu gitu. Jadi jangan pernah ditolak gitu. Aku sendiri pun untuk ketika aku pertama jadi di challenge jadi lead, itu pun aku dibilang siap juga nggak siap gitu, karena kerjaanku selama itu juga kan ngoding gitu. Tapi ketika di challenge, aku juga nggak pernah tahu prinsip-prinsip leadership tuh kayak gimana, bagaimana kita nge-manage tim, aku juga nggak pernah tahu. Tapi aku mau belajar gitu. Jadi ketika di challenge, ya tadi ya, yang penting kita mau belajar, yang penting kita mau take the opportunity gitu. Jadi along the way kita akan berkembang gitu. Akhirnya kita akan siap sendiri gitu dengan kesempatan tadi ya. Ini juga sesuai tadi ya terkait DNA Tokopedia, growth mindset. Jadi itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan karir kalian. Oke, next, strong ownership. Nah, ini juga hal yang penting gitu, karena orang akan percaya ke kita kalau kita memiliki ownership yang kuat gitu terhadap produk kita gitu. Misalnya kita mau nge-deliver produk, kita nge-review code-nya dengan teliti gitu. Mungkin ada ketika ada isu, kita juga selalu ada di sana gitu untuk membantu. Tentunya orang akan lebih percaya untuk untuk ngasih tugas gitu ke kita ya. Jadi dulu aku sempat ada project ya. Jadi projectnya itu penting banget, mungkin aku nggak bisa share. Dan apa ya? Sebetulnya nggak ada yang nyuruh untuk bekerja overtime ya gitu. Jadi karena memang timeline-nya cukup padat waktu itu, tapi karena aku memiliki ownership yang kuat, ya aku kerjain sampai proyeknya itu selesai, meskipun waktu itu perlu istilahnya effort yang tambahan lah gitu ya. Tapi aku waktu itu nggak merasa itu sebagai beban sih, karena aku melihat itu sebagai tanggung jawab gitu. Aku harus nge-deliver produk ini dengan baik, dan sense of ownership itu yang membuat kita nggak merasa capek gitu ketika ngerjainnya gitu sih. Oke, next, adapt or die. Ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama kita harus untuk adapting di karir ini sangat penting ya, untuk learn like a student. Jadi kita harus banyak belajar gitu. Kalau kita nggak tahu, kita harus banyak tanya. Ini juga salah satu kesalahan aku waktu join di Tokopedia ya. Jadi karena aku agak pemalu orangnya, jadi jarang nanya. Akhirnya karena aku assume terlalu banyak dengan pemikiranku sendiri, akhirnya apa yang aku kerjain itu nggak sesuai expectation dari leadku gitu. Jadi ini sangat penting banget sih untuk learn sebanyak-banyaknya. Pertama ketika kalian baru join, make sure kalian serap semua ilmu yang available di sana gitu ya. Terus dua juga ini lebih ke ngasihnya ya. Jadi sharing juga menurut aku juga penting ya. Bagaimana nanti kita ketika kita share,
itu juga akan men-trigger orang lain untuk share ke kita gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak juga gitu. Yang ketiga, embrace change. Jadi perubahan itu merupakan hal yang sangat normal gitu ya. Jadi jangan terganggu dengan adanya perubahan. Mungkin ketika ada produk A, tiba-tiba mungkin ada perubahan requirement, kita harus dengan open minded kita terima gitu. Kita kalau memang itu perubahan yang lebih baik, why not kita kerjain gitu ya. Yang keempat itu agile. Jadi agile di sini maksudnya kita harus bergerak cepat, kita harus di luar zona nyaman gitu. Jadi sehingga kita bisa belajar lebih banyak juga ya. Next. Oke, terakhir dari aku itu make mistakes. Jadi jangan pernah takut untuk membuat kesalahan gitu. Jadi dengan kesalahan itu kita juga bisa banyak belajar ya. Kayak tadi kita di TV event Tokopedia yang pertama kita juga banyak gagal, tapi dari itu bagaimana kita bisa improve gitu ke depannya, bagaimana kita bisa nggak gagal lagi, bagaimana kita bisa belajar lagi gitu. Jadi jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran sih. Jadi kita nggak penting salahnya gitu, yang penting bagaimana kita bisa nge-improve ke depannya gitu. Jadi kita harus perlu open minded juga tadi untuk ask more question juga ya. Dan yang perlu di note juga nggak ada sukses yang instan gitu. Jadi kita perlu work for it. Jadi kita harus prepare lebih banyak juga. Dan penting juga kalau kita nggak punya budget kesalahan gitu, maksudnya kita kayak nggak ada room buat kesalahan, itu akan sangat menghambat kita sih untuk berinovasi, untuk berkembang ya. Jadi kita perlu punya kayak semacam budget kesalahan gitu ya. Oke. Kayaknya itu mungkin dari aku ya. Mungkin aku kembalikan ke Kak Trisna ya. Oke, thank you banget Kak Yohanda udah sharing ke teman-teman ya pagi hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau tanya nih langsung ke Kak Yohanda, boleh disubmit aja pertanyaannya via chat box, karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kak Yohanda juga. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman udah dapat info nih dari engineering manager kita, saatnya head of engineering kita nih yang sharing-sharing ke teman-teman semua. Aku invite ya. Halo Kak Alfi. Halo Trisna. Oke, nah udah siap belum nih Kak untuk sharing ke teman-teman semua? Yap. Oke, kalau gitu langsung aja Kak, boleh dimulai, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan, nama aku Alfi Zainuddin, dan sekarang kebetulan domisili lagi di Malang, di Batu. Dan ya sedikit cerita perjalanan karir ya. Jadi sebenarnya dulu juga berawal dari teknik informatika ITS, masuk di 2002. Kebetulan masih ingat ini NRP-nya dulu, kalau nggak salah 5102 10045 ya. Nanti mungkin bisa dicek di database mahasiswa atau alumni gitu ya. Semoga nggak salah. Kemudian lulus di tahun 2007. Agak molor memang, kalau idealnya 4 tahun, dulu saya 5 tahun. Jadi ya karena satu dan lain hal ya. Jadi ya di 2007 saya lulus sekitar bulan Agustus September. Kemudian setelah itu alhamdulillahnya dapat pekerjaan di Mitra S, salah satu software house di Bali, yang dari dulu ownernya dari Australia. Jadi bulan Oktober 2007 join ke Mitra S sebagai software engineer fresh grad. Kemudian
ada beberapa project yang dihandle di sana, 8 tahun kurang lebih, ada 2-3 project yang dihandle. Teknologi stack yang dipakai waktu itu masih .NET, Visual Studio, Visual Basic.NET sama C#.NET ya. Terus sama pakai ya, basically kalau di Mitra S sebenarnya karena dia software house, nge-serve klien dari banyak tempat, terutama dari Australia dan dari US, itu yang dipakai jadinya on demand by request client gitu. Kebetulan klienku dulu pakainya .NET desktop application. Jadi ya selama 8 tahun itu emang lebih banyak pakai C# dan VB.NET. Kemudian di tahun 2015, selama di Mitra S pun itu juga bertahap gitu ya untuk jenjang karirnya, mulai dari paling bawah dulu ada namanya junior programmer, kita akan dikasih induction 3 bulan, kemudian setelah itu langsung masuk ke real project. Setelah itu ada namanya programmer, analis programmer, sampai analis gitu. Nah, di 2015 itu saya dapat tawaran ke salah satu startup, mungkin ada yang pernah dengar ya, dulu ada namanya Cellstock, ini fashion startup yang jual baju dan juga beberapa kita produksi sendiri. Kemudian di tahun 2015 sebagai engineering manager, kemudian per 2018 promote lagi jadi senior engineering manager, dan per 2019 Cellstock ini di rebrand jadi Sorabel. Dan ya waktu itu megang di divisi logistik, finance, sama komersialnya. Dan ketika itu project paling besar yang kita kerjain adalah warehouse management system, karena waktu itu Cellstock atau Sorabel ini punya gudang sendiri, kita develop sistem warehouse sendiri, develop di 2015 akhir, kita rilis di 2017 bulan April. Sampai sekarang masih dipakai gitu. Kemudian karena pada 2020 awal-awal itu kondisi pandemi ya yang langsung ngehit fashion commerce gitu, jadinya Sorabel harus stop operation, cuman ketika itu logistiknya Sorabel sendiri tetap jalan sebagai Swift Solutions. Jadi per Juni 2020, yang sebelumnya ada logistik Sorabel itu waktu itu. Jadi Tokopedia ada salah satu inisiatif namanya Toko Jabang, mereka butuh partner yang punya warehouse dan nge-operate warehouse. Nah, itu Swift Solutions di situ. Dan per Juni 2020 itu juga Tokopedia menjadi main investornya Swift Solutions. Dan di sana kebetulan dapat tugas sebagai CTO-nya. Jadi role-nya kurang lebih ya untuk nge-oversee semua teknologi atau semua tools yang kita pakai, kemudian nge-develop tim, dan juga responsible buat roadmap juga. Nah, per Januari 2022 kemarin, Swift Solutions akhirnya fully acquired by Tokopedia dan jadi part of GoTo Group, dan semua tim engineering atau tim teknologi dari Swift itu ditransisikan ke Tokopedia, dan kebetulan saya di sana diserahin tugas sebagai Head of Engineering di tim fulfillment. Jadi kalau di Tokopedia ada banyak tribe ya, nanti beberapa akan kita share juga, dan saya di bagian fulfillment. Nah, yang dikerjakan di tribe fulfillment ini, itu mungkin dulu ada yang pernah dengar namanya toko cabang ya. Toko cabang ini, jadi ada seller-seller besar di Tokopedia yang mereka ordernya banyak gitu. Itemnya ada puluhan ribu, ratusan ribu, tapi mereka nggak punya gudang. Akhirnya mereka butuh jasa pergudangan, mereka naruh barangnya di gudang kita. Kalau ada order masuk, kita akan ngebantu mereka dan sampai ke pengirimannya. Nah, per bulan Februari atau Maret kemarin, toko cabang ini di rebrand menjadi namanya dilayani Tokopedia dengan logo baru juga gitu. Selain itu, per Q4 2021 kemarin, di Tokopedia juga baru meluncurkan satu bisnis unit baru namanya Tokopedia Now, di mana ini bergerak di bidang perishable groceries gitu ya. Jadi barang kebutuhan sehari-hari itu bisa dibeli dalam waktu yang instan gitu. Dari sejak dibayar itu
2 jam udah tiba di rumah, maksimal 2 jam. Bahkan per Februari kemarin kita baru launch namanya Tokopedia Now 15, di mana kita garansi dalam 15 menit sejak order dibayar itu udah tiba di tempat customer gitu. Cuman sekarang Tokopedia Now sendiri coverage-nya baru di area Jakarta, dan ya di tahun ini kita juga pengen expand ke beberapa kota besar lain di Indonesia. Mungkin salah satunya juga Surabaya gitu. Nah, biar ada gambaran sedikit soal di lain Tokopedia, mungkin kita sambil lihat video ini ya. Jadi ini salah satu gudang kita di Jakarta, di area Bekasi. Dan ini semua barang-barangnya seller yang ada di gudang kita. Ya, saat ini kita punya beberapa gudang ya. Di Jakarta sendiri ada 2, di Surabaya juga ada 2, salah satunya di Rungkut Sier, kemudian satu lagi di Osowilangun. Selain itu kita juga punya di Bali sama di Makassar. Di tahun ini rencana buka lagi di Bali yang lebih besar dan juga di Solo kemungkinan. Itu yang di-manage oleh Swift Solutions. Sementara selain Swift, di lain Tokopedia juga punya partner lain di kota lain. Jadi kita juga ada gudang di Palembang, di Medan, Bandung, di Makassar juga ada. Nah, ini kalau dari di lain Tokopedia sendiri, motonya adalah prioritas, cepat, dan aman ya, karena kita ada integrasi antara sistem Tokopedia dengan sistem warehouse management system kita di Swift itu. Jadi ordernya pun bisa dilayani dalam waktu yang sangat cepat, kemudian pengirimannya pun juga langsung di-handle ke 3PL yang maksimal 24 jam udah nyampe di rumah gitu. Bahkan kalau untuk kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu 24 jam udah nyampe. Kemudian untuk Toko Now sendiri, saat ini kita sudah punya 7 hub di Jakarta, tersebar di beberapa area, Jakarta Timur, Utara, Selatan, maupun di daerah Tangerang. Cuman ke depan ini, tahun ini targetnya udah belasan warehouse, dan mungkin tahun depan targetnya belasan hubs, dan tahun depan targetnya kurang lebih 30 hubs di Jakarta plus beberapa kota besar di Indonesia. Nah, mungkin sedikit sharing soal struktur organisasi teknologi atau tim engineering di Tokopedia ya. Jadi kita punya beberapa subdivision. Salah satunya teknologi office. Ini tim yang develop platformnya Tokopedia. Jadi ada kayak yang ngerjain physical goods, kemudian digital goods, logistik dan fulfillment juga masuk di situ gitu. Jadi itu yang basically semua yang berhubungan dengan customer gitu, customer facing-nya. Kemudian CIO Office ini yang nge-provide tools untuk dipakai sama engineer-engineer Tokopedia atau para nakama biar kerjaan mereka lebih enak dan produktivitas mereka bisa meningkat gitu. Contohnya kayak yang tadi dijelaskan Yohanda, ada namanya engineering productivity gitu ya. Jadi kayak itu salah satu automation test yang di-develop tim under CIO Office untuk meningkatkan productivity-nya si engineer yang lain. Gitu. Kemudian ada Security Office, ya obvious ya, itu nge-handle masalah security baik internal maupun eksternal gitu. Kemudian juga ada Data Office, itu membawahi tim data engineer, data analis, dan juga data scientist. Kemudian untuk Risk Office ya untuk risk management baik tim teknologi maupun di divisi-divisi yang lain ya, terutama kayak legal, finance, dan lain-lain gitu. Arsitek Office sendiri ini orang-orang yang kumpulan IC yang sudah di level sangat senior gitu ya. Tadi kalau dijelasin sama Yohanda ada IC, ada manager. Nah, itu Arsitek Office ini isinya ya
kumpulan IC yang sangat senior gitu. Mereka yang akan ngedesain arsitektur sistem Tokopedia secara keseluruhan kayak gitu, dan align dengan external parties karena kita juga banyak integration dengan external parties gitu. Kemudian chief of staff yang lebih sifatnya lebih ke personal development sama legal dan finance-nya gitu. Terakhir ada data protection and privacy office, ini yang ngurusin data privasinya customer, nakama maupun partners gitu. Nah, mungkin aku share dikit juga soal engineering career path di Tokopedia. Jadi kalau yang tadi Yohanda udah sempat share ya, mana IC, mana manager, dan apa parameternya gitu. Nah, kalau di Tokopedia sendiri, level paling rendahnya itu kita nyebutnya software engineer atau associate gitu. Ini biasanya untuk teman-teman yang fresh grade atau mungkin yang pengalaman setahun 2 tahun gitu ya, itu ada di level sini, software engineer. Kemudian next levelnya itu ada senior software engineer, ya biasanya antara pengalaman 2, 3, 4 tahun kayak gitu ya. Cuman ini bukan patokan yang strict gitu ya. Kayak Yohanda tadi mungkin udah dalam setahun udah bisa jadi senior software engineer dan seterusnya gitu. Nah, setelah di senior software engineer ini, path-nya mulai bercabang nih. Ada squad lead sama ada principal engineer. Ini yang membedakan managerial path dengan IC path atau individual contributor path. Seperti yang tadi dijelaskan, managerial path ini nanti goal-nya lebih ke nge-manage people, nge-manage team, dan roadmap-nya memang lebih ke performance dari timnya sendiri ya, bukan individual performance gitu. Sementara kalau individual contributor emang mereka lebih biasanya kerjanya ya lebih banyak tinkering, researching kayak gitu, dan outputnya lebih ke platform atau arsitek secara general yang akan dipakai oleh teman-teman dari SE maupun senior SE-nya gitu. Level di atas squad lead dan principal engineer ini ada engineering manager sama technical architect. Kemudian berikutnya di atasnya ada head of engineer dan principal architect. Nah, mungkin selama ini ada yang mengasumsikan bahwa managerial path itu pasti akan karir path-nya akan bisa lebih tinggi gitu dibandingkan IC gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu. Kita akan punya equivalent level untuk setiap path ini. Head of engineering equivalennya dengan principal architect. Nanti di atas head of engineering di managerial path ada EVP, VP sama SVP gitu misalkan. Ada senior technical fellow kayak gitu. Jadi emang sebenarnya managerial path itu nggak selalu lebih tinggi dibandingkan IC. Mereka ada equivalent levelnya lah gitu. Cuman emang beda scope, beda responsibility aja. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya skill apa sih yang dibutuhkan gitu untuk mencapai itu tadi gitu, dan apakah dan mana yang lebih dibutuhkan gitu? Apakah hard skill atau soft skill gitu? Hard skill itu yang lebih quantifiable gitu ya, yang lebih seperti kemampuan untuk coding gitu, atau kemampuan untuk data analisis kayak gitu. Sementara yang soft skill ya lebih ke leadership, communication, problem solving, kemudian creativity kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mana yang lebih penting sebenarnya ya keduanya ya. Kita nggak bisa salah satu diprioritaskan gitu, meskipun untuk beberapa level mungkin emang akan perlu gitu. Contohnya untuk SE software engineer sama senior software engineer itu mungkin sedikit lebih butuh yang hard skill-nya. Mereka akan perlu mengasah kemampuan codingnya, kemampuan desain sistemnya kayak gitu, algoritmanya kayak gitu. Sementara untuk squad lead ke atas, manager itu lebih banyak butuh leadership skill-nya, communications-nya, kemudian untuk yang IC misalkan untuk arsitek gitu ya, atau PE gitu, principal engineer itu mereka kan dituntut untuk kemampuan research-nya, kemudian idenya, kreativitasnya itu akan dituntut lebih banyak di sana gitu. Jadi sebenarnya ya ujung-ujungnya kita akan butuh semua ini gitu, semua skills-nya, baik hard skill maupun soft skill-nya. Kemudian ya aku akan share beberapa tips and tricks-nya. Mungkin beberapa juga overlap sama Yohanda tadi, tapi juga ada beberapa tambahan lah di sini.
Yang pertama mungkin ini ya, keep yourself up to date gitu. Jadi sekarang itu kan perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Mungkin tahun kemarin yang populer apa, tapi tahun ini udah nggak relevan gitu. Kayak tadi Yohanda share, dulu 2016 di Tokopedia masih pakainya Pearl atau yang lain gitu kan. Cuman per 2019 atau mungkin 2018 kemarin udah semua mulai migrasi ke Golang gitu. Jadi ya kita perlu tetap catch up lah dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat itu gitu. Nggak cuman belajar apa yang ada di mata kuliah, tapi juga kita perlu lihat gitu di luar itu apa sih yang lagi trending gitu. Mungkin salah satunya ya dengan mengikut talk kayak gini atau apa join dengan community kayak gitu. Sorry, hilang slide-nya. Udah kelihatan lagi belum ya screen-nya ya? Aman, Kak Alfi? Oke. Ya, jadi kita bisa belajar dari siapapun ya, nggak cuma dari dosen-dosen di mata kuliah, tapi kita juga bisa belajar dari alumni, mungkin dari senior, atau mungkin dari teman-teman yang lain di komunitas gitu ya. Karena biasanya di komunitas itu justru yang lebih up to date gitu dengan perkembangan teknologi gitu ya. Kalau di beberapa kota besar, setauku itu ada kayak Facebook Dev Circle gitu. Di Malang, di Surabaya kayaknya lumayan aktif gitu kan. Dan di sana karena ya kayaknya React juga jadi salah satu yang populer ya, karena made by Facebook gitu. Dan ya hal-hal kayak gitu saya yang bisa membantu kita untuk catch up dengan perkembangan teknologi. Selain itu juga sekarang kan sebenarnya apa ya, persaingan untuk resource IT itu kan nggak cuma dari kampus dengan jurusan teknologi informasi ya, tapi juga banyak tempat lain kayak misalkan bootcamp gitu ya. Jadi sekarang itu trennya lumayan banyak orang-orang yang background-nya sebenarnya non IT, tapi mereka pengen explore IT karena passion-nya di sana, dan akhirnya join dengan bootcamp gitu. Join program 3-6 bulan untuk belajar soal basic coding, basic data scientist, atau basic product management kayak gitu. Itu lumayan banyak. Jadi emang teman-teman sekarang challenge-nya lebih berat sih dibanding dulu. Dulu itu kayak jarang banget program kayak gitu. Jadi mungkin dalam tanda kutip kompetitornya itu ya cuman dari kampus lain dengan jurusan yang serupa gitu ya. Tapi kalau kayak sekarang enggak sih. Kayak aku ada beberapa teman yang memang sebenarnya mereka background-nya bukan IT gitu. Kuliahnya di pertanian atau di pertambangan atau geologi kayak gitu. Cuman ya mereka switch karir ke IT gitu. Mereka ikut bootcamp karena passion-nya emang di situ gitu. Mereka terus rajin ngulik sendiri, tinkering sendiri, akhirnya ya mereka bisa catch up dan jadi salah satu senior atau bahkan kayak principal di tempatnya sekarang gitu. Nah, yang tips berikutnya open minded ya, mungkin tadi juga udah di-share sama Yohanda. Kalau aku pengen ini saya mungkin nge-highlight open minded ini lebih ke apa ya? Salah satunya dengan adaptif tadi ya, dengan demand gitu. Jadi beberapa orang mungkin ada yang agak idealis gitu. Misalkan, oh aku pengennya pakai C++ gitu, nggak mau yang lain gitu, karena ya itu kayak keren banget low level gitu kan. Tapi sebenarnya demand C++ juga nggak setinggi itu gitu kan. Sekarang yang populer ya apa Golang gitu misalkan, atau Node.js gitu. Jadi ya itu sih, disitulah open minded-nya diperlukan gitu ya. Kayak memang itu secara performance wise bagus, ya kenapa enggak kita explore gitu. Enggak harus strict ke salah satu tech stack yang justru akan membatasi kita sendiri gitu. Kemudian berikutnya grow your network ya. Jadi ini juga cukup penting. Dengan salah satunya bisa dengan join community, ikut workshop, ikut tech talk kayak gitu. Jadi bisa opportunity-nya pun akan lebih banyak gitu. Karena ya sekarang sebenarnya kayak startup itu banyak banget gitu. Dan di berbagai bidang gitu, mulai dari yang commerce, fintech maupun yang lain banyak banget. Jadi networking ini juga sangat penting buat career progression teman-teman semua gitu. Terus berikutnya responsible dan strong ownership juga gitu. Nah, di sini mungkin lebih ke apa ya? Responsible ini lebih ke apa namanya?
Salah satunya mungkin psychological safety gitu ya. Jadi seperti yang tadi dibilang Yohanda, jangan takut membuat kesalahan dan jangan takut mengakui kalau emang berbuat salah gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang ketika berbuat salah tapi mereka mencoba menyembunyikan gitu. Itu kurang bagus ya. Kalau di Tokopedia kita kalau misalkan terjadi sesuatu di sini ada isu apa gitu, itu kita bukan fokus ke orangnya atau bukan fokus ke kesalahannya gitu. Tapi kita lebih fokus ke kenapa itu bisa terjadi dan gimana cara kita ngebenerin itu dan mencegah itu biar nggak terjadi lagi gitu. Jadi kita biasanya setiap kali ada isu kita lakukan RC analysis, kita siapin corrective action-nya sama preventive action-nya apa gitu. Jadi kalau emang orang salah ya udah gitu, nggak apa-apa, itu salah, itu parts of learning gitu kan. Jadi ya udah nggak apa. Mungkin sedikit cerita juga. Dulu kita di Swift Solutions tahun kemarin itu kita sistemnya pernah down selama 40 jam gitu. Karena ada salah satu engineer yang accidentally ngehapus sesuatu yang sangat kritikal gitu ya di sistem kita gitu. Itu sampai down 40 jam. Cuman ya kita nggak saling menyalahkan gitu. Kita ya udah kayak duduk bareng, kita bahas kenapa ini bisa terjadi gitu, dan kita define corrective action-nya apa, preventive action-nya apa gitu sih. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, strong ownership itu awal dari apa ya, mungkin ada golden circle dulu ya yang di-share oleh salah satu leader di Sorabel dulu gitu. Jadi golden circle-nya itu dimulai dari ownership gitu. Kalau seseorang sudah punya ownership tinggi ke produknya, itu pasti produk yang dihasilkan akan bagus gitu. Nah, ketika produknya ini udah bagus, nanti customer pun akan senang makainya gitu. Misalkan di kasus ini Tokopedia gitu ya. Ketika produknya Tokopedia bagus, customer banyak yang pakai gitu. Akhirnya banyak orang beli gitu kan. Nah, ketika banyak orang beli, revenue-nya tinggi. Ketika revenue tinggi, si engineer yang ngerjain pun jadi seneng gitu. Nah, ketika dia seneng, produk yang dihasilkan juga akan bagus. Jadi itu golden circle gitu kan, lingkaran yang sangat bagus gitu. Tapi semua itu diawali dari ownership-nya dari orang yang ngerjain tadi gitu. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu kunci ketika kita punya ownership tinggi, nantinya kita juga akan bisa happy gitu. Ya ini salah satu mungkin achievement yang dulu aku pribadi ngerasain cukup happy gitu ya. Kita bikin WMS itu dulu 1,5 tahun, tapi hasilnya sangat bagus, impact yang dihasilkan itu juga sangat bagus gitu. Kita berhasil cost saving setengah kali dibanding sebelumnya gitu, lebih cepat 2 kali lipat kayak gitu. Jadi ya itu semua berawal dari ownership gitu. Nah, yang terakhir itu be resilient dan do not limit yourself, push beyond the limit gitu. Jadi jangan pernah menyerah ketika kalian ada isu gitu atau mungkin kelihatan gagal, itu jangan pernah menyerah, tapi get back stronger gitu. Jadi ketika kayak kemarin kita sistem down 40 jam gitu, itu kayak kita semua udah pusing sih, kayak 2 hari itu tidur mungkin cuman 2-3 jam gitu ya, semua tim gitu, satu tim gitu. Cuman ya kita get back stronger gitu. Kita define banyak action item untuk preventif dan korektifnya, dan sampai sekarang lumayan stabil sih. Kita udah jarang banget ada insiden. Mungkin kalaupun ada insiden dalam 10-15 menit udah resolve gitu. Jadi ya itu, jangan pernah menyerah ketika udah ada satu hal yang sepertinya akan menggagalkan rencanamu gitu. Oke. Nah, sekarang apa yang baru kita lakukan berikutnya gitu ya. Kalau di Tokopedia itu ada satu ungkapan, mulai aja dulu. Jadi ya ini sih, ini yang kena banget ke saya pribadi. Jadi mimpi tak hanya jadi angan-angan, butuh perjuangan dan tantangan. Jadi tadi ya punya ownership tinggi, kemudian ketika ada isu atau ada blocker itu jangan mudah menyerah, dan ya push beyond your limits. Itu sih mungkin. Ini ada pesan sponsor juga, ada beberapa akun sosial medianya Tokopedia, bisa di-follow ya.
Dan ya mungkin sebelum ke sesi berikutnya, tadi kalau dilihat dari kuesionernya di awal, 90% lebih 90% dari teman-teman peserta ini ada dari mahasiswa ITS, dan 90% lebih juga dari background IT. Kemudian 90% di Jawa Timur, 65% di Surabaya, 25% di luar Surabaya tapi di Jawa Timur ya. Dan ya mungkin ada spoiler dikit buat teman-teman yang di Jawa Timur dan terutama di Surabaya. Ya ini ada maskot Topet, namanya Topet. Ini lagi mau ngobrol sama Cak Suro dan Cak Boyo ya. Jadi ya nanti akan ada sedikit kejutan dari tim rekruter di Tokopedia. Mungkin bisa lanjut ke Inga ya. Pak Trisna dulu, silakan. Terima kasih. Oke, wah thank you banget Kak Alfi for sharing. Aku mungkin mau highlight yang sempat di-mention Kak Alfi ya terkait kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu. Setuju banget, kita benar-benar fokus on solution, jadi instead of fokus menyalahkan aja atau mungkin kayak drama-drama gitu ya. Tapi justru cari solusinya sama-sama nih untuk bisa overcome semuanya. Tapi pastinya jangan lupa untuk kita jadikan pembelajaran juga nih supaya kesalahan tersebut tuh nggak terulang lagi, because it's okay, people makes mistake, that's how we get better gitu ya. Oke, nah once again thank you banget Kak Alfi, Kak Yohanda for sharing. Bener-bener tips dan triknya menarik banget dan wajib kudu mesti dicatat nih teman-teman dari Kak Alfi dan juga Kak Yohanda. Nanti kita ketemu lagi ya Kak di Q&A session. Nah, sebelum masuk Q&A, ada informasi menarik nih dari rekruter kita. Tapi sebelum itu, aku mau remind lagi nih teman-teman untuk jangan lupa submit questions-nya nih via chatbox supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama speaker kita. Dan juga untuk penanya terbaik bakal dapetin Tokopedia gift card. Oke, mari kita langsung panggilkan aja nih rekruter kita. Halo Mbak Inga. Halo Mbak Trisna. Oke, boleh Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you banget nih Mbak Trisna. Aku coba share screen ya. Sudah kelihatan PPT-nya kah? Oke, udah kelihatan Mbak Inga. PPT ya? Iya. Oke. Oke, sebelumnya thank you banget nih teman-teman ya. Seru banget dari awal tadi ngikutin progres pesertanya Mbak Trisna. Jadi aku ngeliat tadi awalnya kayaknya kita baru starting mulai dari 40 sekian dan sekarang nih aku cek udah sekitar 80-an ya. Jadi kayaknya antusiasmenya semakin lama semakin oke gitu ya. Terus tadi juga kita udah dengerin nih cerita dari Kak Yohanda dan juga Mas Alfi sebagai lulusan dari ITS ya teman-teman ya. Kalau kebetulan kalau aku sih bukan dari ITS, cuma saya sebagai rekruter ini pemburu lulusan ITS gitu Mbak Lisita ya. Oke, Mbak Inga. Iya benar, karena kayak tadi mungkin diceritain dari Kak Yohanda ya, dari in term of perjalanan karirnya ini kayaknya mulus banget nih ya. Mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang tadinya join as software engineer ya, sampai akhirnya bisa sampai di posisi engineering manager gitu, yang mana hampir setiap tahun bisa dapat promotion ya Kak Yohanda ya. Jadi itu keren banget sih. Jadi di Tokopedia itu kalau kalian memang punya passion, punya skill dan juga memang bisa kasih unjuk performance yang oke untuk bisa dapat level yang lebih bagus daripada sebelumnya, itu sangat terbuka lebar gitu. Jadi semuanya memang sangat tergantung dengan performance dan juga skill teman-teman sendiri gitu ya. Oke. Jadi tadi Mas Alfi dan juga Kak Yohanda udah cerita tentang perjalanan karirnya dan mungkin banyak banget tips and tricks juga yang udah di-share gitu, spesifik di technical things gitu ya. Nah, aku mungkin akan lebih banyak cerita tentang hal-hal generalnya aja sih di Tokopedia gitu. Nah, mungkin yang pertama mungkin aku akan cerita dulu nih gimana sih apa ya mungkin rasanya atau culture-nya kerja di Tokopedia seperti itu. Jadi kerja di Tokopedia itu kita sebisa mungkin memang dikondisikan untuk kerja itu memang harus happy ya teman-teman ya. Kerjanya happy, santai, tapi mesti tetap harus fokus sama apa sih yang udah bakal jadi tujuan kita di masing-masing role masing-masing gitu ya. Terus kemudian sama juga kayak yang tadi sudah di-share related sama 3DNA, ada make it happen, make it better. Jadi kita di sini juga
boleh banget untuk meng-create dan juga mengimplement ide-ide yang ada di kepala kita nih. Kayak yang tadi juga mungkin Mas Alfi jadi tagline penutupnya, yang penting mulai aja dulu gitu. Kita tuangkan ide kita, nanti sambil jalan kita bikin ide kita itu make it better dari yang sebelumnya. Seperti itu. Dan juga yang terakhir itu kita semua di dalam itu berusaha untuk benar-benar bisa berkembang bareng ya teman-teman ya. Jadi benar banget kata kayak Mas Alfi bilang tadi, kita mesti benar-benar keep up gitu sama update-update terkini, terutama mungkin di bidang teknologi, karena kita hari ini spesifik ngomongin tentang teknologi itu sendiri gitu. Jadi kita nggak pandang background-nya itu apa, mungkin kayak Kak Yohanda tadi di sistem informasi, Mas Alfi di teknik informatika, dan mungkin kita punya banyak talent yang secara background mungkin nggak sama sekali nggak related gitu sama teknik informatika ataupun IT gitu ya. Cuma mereka punya passion dan mereka tergerak untuk mau belajar sendiri, ngejar passion mereka di bidang IT itu sendiri. Seperti itu. Dan Tokopedia tentunya banyak memfasilitasi nih teman-teman Nakama yang memang benar-benar mau grow di dalam gitu ya. Ada dari sisi training and development-nya di sini terbuka banget kesempatan untuk kalian pengen belajar apa aja gitu. Nah, ini gambaran ya, kira-kira kantor kita nih kayak gini nih teman-teman. Ini gambaran kantor kita yang ada di Jakarta. Jadi ini Tokopedia Tower-nya, kita mencoba untuk memberikan semacam environment yang memang benar-benar friendly buat teman-teman bisa kerja dengan nyaman dan juga happy gitu ya. Mulai dari tempat buat kalian main game, tempat kalian olahraga, meeting juga nyaman gitu, nggak semuanya meja dan kursi aja gitu dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini beberapa internal event yang ada di Tokopedia. Jadi kita ada Tokopedia onboarding, ini biasanya ini untuk welcoming teman-teman yang baru akan join gitu ya. Biasanya di hari pertama, hari kedua kita ada event untuk onboarding untuk para newcomer. Terus kemudian ada lunch and learn juga, happy hours, town hall. Town hall ini juga salah satu hal yang event reguler ya. Ada yang memang dibuat dalam skop besar atau ada juga yang dibuat dalam skop kecil yang dilakukan per tim gitu. Dan juga outing tentunya untuk nge-build kerjasama dan lain-lain ya, biar di timnya itu semakin solid. Nah, ini tadi sebetulnya sudah banyak banget juga di-share sama Kak Yohanda sama Mas Alfi gitu ya. Sebetulnya apa sih yang butuh di-prepare gitu ketika misalnya memang teman-teman pengen nih join di Tokopedia seperti itu ya. Sebetulnya ini hal yang general gitu. Jadi ketika misalnya memang kalian benar-benar pengen join nantinya gitu, terutama mungkin teman-teman yang baru akan lulus atau baru banget lulus gitu, yang memang belum pernah punya experience sama sekali gitu. Nah, ini dua hal ini mesti diperhatikan gitu, antara soft skill dan juga hard skill-nya. Karena memang kita hari ini spesifik ngomongin teknologi gitu ya. Di hard skill-nya tentunya tentang programming language ya teman-teman ya. Kayak yang tadi mungkin Mas Alfi pernah bilang gitu, hari gini tuh kita nggak bisa ideal gitu, bahwa kita sukanya di C++ gitu. Padahal sebenarnya in term of needs di luaran sana itu ada bahasa lain yang sebetulnya itu banyak digunakan di tempat lain, dan sebetulnya kalau kamu mempelajari itu tuh akan lebih menguntungkan kamu, seperti itu. Nah, saat ini sih di Tokopedia kita banyak yang pakai Golang ya teman-teman ya, walaupun mungkin ada bahasa lain yang memang tetap kita pakai. Terus kemudian tentunya kalian juga butuh update nih sama technical tools yang kira-kira bakal digunakan. Seperti itu. Nah, in terms of soft skill-nya apa aja sih yang bakal kita nilai gitu ya. Kita akan lihat nih dari profil kandidat kita nih apa aja gitu. Yang pertama dari komunikasinya. Terus kemudian in terms of collaboration, gimana caranya dia bisa kerja dalam tim gitu ya. Terus kemudian problem solving, decision making, dan juga planning dan organizing. Untuk planning dan organizing mungkin untuk posisi yang lebih lebih tinggi lagi gitu ya, kayak misalnya senior level above gitu, biasanya juga akan dititik beratkan ke sana juga, karena nantinya kan enggak cuma sebatas ngerjain technical things atau operational things aja, tapi tentunya hal-hal yang terkait dengan planning dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, how to prepare, ini juga tadi udah disinggung banyak sama Mas Alfi gitu ya, bener banget. Salah satunya join community ini benar-benar bisa upgrade
networking, upgrade skill ataupun knowledge kita gitu ya, related hal-hal yang memang kita pengen tekuni gitu ya teman-teman ya. Karena community juga banyak banget di tiap kota, dan di tiap kota pun juga community-nya cuma 1 atau 2 gitu. Kalian bisa pilih yang memang sesuai dengan passion-nya kalian gitu. Mau community memang yang bergerak di Android kah, atau di bahasa yang khusus kayak misalnya Java atau Golang kah, dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau kalian memang udah tahu passion kalian untuk kemana, coba cari deh link-link atau mungkin network yang memang bisa menghubungkan kalian dengan community yang memang kiranya bisa benar-benar ngebantu nge-upgrade skill dan juga knowledge kalian di situ. Kayak gitu. Nah, workshop, training, dan juga course ini tentunya related dengan biar kalian benar-benar bisa nge-upgrade skill ya. Dan ini banyak banget, mungkin di internet itu yang free juga banyak, yang berbayar juga ada gitu. Jadi tergantung preference kalian nih, kalian pengennya benar-benarnya join yang mana, seperti itu. Ini sedikit tip and tricks aja selama interview proses gitu ya. Di Tokopedia ini nantinya sebisa mungkin nih ketika misalnya kalian dapat invitation untuk interview gitu ya. Untuk sekarang ini semua proses di Tokopedia ini memang dilakukan secara online. Jadi kayak interview online ini kita bisa expect kalian mungkin bisa ready lebih awal gitu, 5 atau 10 menit. Kenapa? Untuk memastikan koneksi kalian nih oke, dan di saat jam yang memang sudah ditentukan, oke, kita nginvite kalian jam 10 gitu. Jadi jam 10 kita benar-benar udah bisa mulai interviewnya, nggak lagi cek koneksi internetnya dan lain-lain gitu ya. Jadi waktunya benar-benar bisa terpakai secara efisien. Nah, di situ juga sebetulnya salah satu cara kita ngelihat si kandidat ini benar-benar ready enggak sih, atau ya dari sisi preparation gitu kita bisa ngelihat ya memang dia ini memang ready atau enggaknya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua ini master yourself. Jadi sebisa mungkin kalian bisa menjelaskan diri kalian dengan jelas gitu ya teman-teman ya. Kalian nggak perlu ngomong panjang lebar, tapi kalian cukup bisa menceritakan tentang diri kalian sebisa mungkin dengan hal-hal yang memang itu benar-benar bisa menjual dalam tanda kutip kalian kepada para rekruter nih. Mungkin dari sisi strength-nya dan lain-lainnya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga nih tentang role understanding. Nah, ini kalian benar-benar butuh tahu dan bisa menyampaikannya gitu. Jangan sampai kalian nekat apply gitu ke posisi yang kalian tuh nggak tahu sebetulnya ini posisinya ini apa sih yang saya lamar gitu. Kayak misalnya kalian apply untuk posisi software development engineer in test gitu. Kalian tapi nggak tahu detailnya tuh kerjaan ini ngapain sih sebetulnya gitu ya. Kalian masih pikir oh di sini ada kata-kata software development gitu. Oh berarti mungkin ini back-end ya dan lain-lainnya. Padahal itu bukan gitu ya. Ternyata di kualifikasinya tuh udah dijelasin oh ini related dengan automation testing dan lain-lain. Nah kalian benar-benar mesti memastikan bahwa kalian paham sama posisi yang memang kalian lamar gitu ya teman-teman ya. Dan juga tentang companies understanding juga. Jadi sebisa mungkin kalian bisa mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan company di mana kamu nantinya bakal apply di company tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa information yang kita mau share related dengan open position yang saat ini memang kita lagi cari. Tadi Mas Alfi sempat mention juga di Surabaya tuh bakal ada apa gitu ya. Nah, ini beberapa posisi gitu ya yang kita open, tapi memang tidak spesifik hanya di Surabaya saja. Tapi sekarang ini beberapa posisi yang memang kita lagi fokus cari ya teman-temannya, terutama untuk di teknologi. Mulai dari back end, kita cari untuk level associate, senior, dan juga lead. Terus kemudian untuk software development engineer in test-nya kita juga cari untuk associate dan juga senior levelnya juga. Software database juga iya, dan juga untuk mobile kita cari untuk Android dan iOS. Dan juga untuk platform untuk front end-nya ya. Gitu. Jadi posisi-posisi ini sebetulnya posisi-posisi yang memang dibuka di semua office-nya Tokopedia nih, di Jogja, di Surabaya, dan juga di Jakarta tentunya. Cuma memang in terms of opportunity-nya atau needs-nya itu di setiap office tidak sama ya antara satu sama yang lain. Seperti itu.
Nah, kayak misalnya nih saat ini untuk di Surabaya Office itu kita sudah open opportunity itu sejak awal Januari, kalau nggak pertengahan Januari ya teman-teman ya. Jadi memang di Surabaya ini kita in parallel nge-build talent dan juga preparation untuk office yang ada di Surabaya sendiri. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman alumni ITS ataupun nanti yang udah mau lulus ya, pengen kerja tetap di Surabaya karena domisili ada di Surabaya, keluarga ada di Surabaya, dan ngerasa udah nyaman di Surabaya gitu ya. Tokopedia udah hadir nih di Surabaya. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh untuk cari kerjanya di Tokopedia-nya harus ke ibu kota di Jakarta gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk mau apply-nya gimana sih caranya gitu ya. Ini ada beberapa link yang kalian bisa pakai nantinya gitu ya. Di sini ada tkp.me/Surabaya hiring. Ini untuk posisi-posisi yang memang kita open di Surabaya ya. Saat ini kita opennya lebih ke back end, mulai dari software engineer sampai dengan software engineer lead. Dan juga untuk yang di Yogyakarta ada di tkp.pi/Yogyakarta hiring. Kita posisinya kalau di Yogyakarta lebih lengkap karena kita mobile juga ini ya rekrut di sana ya, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman walaupun ada di Surabaya gitu ya, tapi tetap pengen berkarir di ibu kota, feel free juga. Kalian bisa benar-benar nemuin semua lowongan yang ada di Tokopedia, mau di office manapun gitu ya. Atau mungkin punya saudara atau teman yang pengen kerja di Tokopedia tapi nggak di teknologi gitu ya, kalian benar-benar bisa nemuin semua lowongan yang ada di kita nih di sini ya teman-teman ya, di tokopedia.com/careers gitu. Jadi nanti di sana teman-teman bisa buka dan juga tinggal main filter aja sih, kalian mau cari office yang di mana, terus kemudian income positionnya mau cari yang spesifik di teknologi kah, atau di back office gitu misalnya ya, atau di sales marketing dan lain-lain, kalian bisa open di sini. Seperti itu. Nah, ini mungkin belasnya ya, Mbak Trisna ya. Ingat sama pesannya Pak William gitu. Jadi kita tuh di Tokopedia, kita percaya bahwa kita tuh bisa sukses itu dengan cara kita membantu orang lain lebih sukses lagi gitu. Jadi ini benar-benar yang kita pegang ya, sambil juga berpegang teguh sama Tridiani yang tadi udah di-share sama Kak Yohanda gitu. Fokus on consumer, terus make it happen, make it better, dan juga growth mindset-nya. Seperti itu. Paling itu sih, Mbak Trisna. Karena mungkin waktunya terbatas, kita buka untuk open Q&A aja ya. Sama nanti aku share untuk link ini ya. Opportunity-nya ada di chat box. Thank you Mbak Trisna. Oke, wah menarik banget. Thank you banget Mbak Inga untuk tips and triknya. Jangan lupa nih teman-teman untuk dicatat supaya teman-teman dari tes juga bisa upgrade skills dan menjadi top candidate dari all applicants. Nah benar nih kata Mbak Inga, since kita udah menghabis waktunya, mungkin aku pilih beberapa pertanyaan aja ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih. Dari Andri S. Saya izin bertanya, hal apa yang dapat membuat kita dapat terlihat dalam proses rekrutmen selain nilai di ijazah? Dan mungkin bukan tipe orang yang mampu memberikan good first impression kepada orang lain. Terima kasih Kak Yohanda. Nah, mungkin feel free dari Kak Yohanda, Kak Alfi, atau Mbak Inga bisa jawab ya. Siapa nih yang jawab, Mbak Trisna? Monggo boleh, since dari Andri titip ke Kak Yohanda, mungkin ke Kak Yohanda dulu kali ya. Nanti boleh ditambahkan Mbak Inga dari sisi rekruter. Oke. Oke, thank you Andri buat pertanyaannya. Jadi untuk ketika rekrutmen ya, jadi jujur sih kalau aku nggak terlalu melihat ini ya, nggak terlalu melihat nilai di ijazah gitu, karena menurutku untuk untuk bisa bekerja gitu, menurutku sih balik lagi dilihat di orangnya gitu ya. Maksudnya secara umum apakah orang ini bisa bekerja gitu sama kita gitu. Apakah yang pertama dari segi communication-nya juga harus oke gitu kan, jangan terlalu banyak terbata-bata gitu ya.
kedua terus dari kemauan dia buat belajar gitu. Jadi usahain mungkin pas ketika interview juga kalian harus bisa memberikan contoh-contoh yang konkret ya, maksudnya bagaimana kalian bisa menunjukkan bahwa kalian itu orangnya mau belajar. Itu misalnya Pak, misalnya saya lagi belajar apa gitu sekarang, bla 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 gitu ya. Jadi harus ada contoh konkretnya gitu. Terus dapat terlihat ya, mau belajar terus ya paling ini ya, kalau aku sih mungkin lebih ke logik dasar aja sih ya, mungkin kalau tech mungkin nggak penting dia tahu semua gitu, tahu semua hal gitu, misalnya C++ semua dibelajarin gitu ya, Golang, tapi bagaimana dia bisa melakukan problem solving itu yang penting sih menurutku. Tapi ya belajar banyak juga bagus juga sih, cuman lebih penting lagi bagaimana kalian bisa mempunyai problem solving yang bagus gitu ya. Itu sih mungkin dari aku, Mbak Trisna. Thank you, Kak Yohanda. Nah, mungkin dari Mbak Inga ada tambahan nih, mungkin dari sisi rekruter. Oke, thank you Mbak Trisna. Nambahin aja yang disampaikan sama Kak Yohanda ya, benar banget sih. Jadi ketika yang namanya kita interview itu kan kita pengen tahu gitu ya, in terms of profile dari kandidatnya seperti apa. Jadi komunikasi itu sebetulnya kunci utama sih. Gimana caranya si kandidat ini bisa mengkomunikasikan tentang dirinya sendiri gitu ya, bisa ngejual tentang dirinya sendiri gitu. Nah, yang dijual ini apa ya, tergantung memang kamu ini lagi apply di posisi apa gitu, in term of skill dan lain-lain gitu. Ketika misalnya ketemunya sama HR interview gitu ya, mungkin yang akan kita lihat itu lebih ke hal-hal yang general, kayak misalnya yang kayak tadi kita bahas tentang komunikasi gitu ya, terus kemudian gimana sih dia berkolaborasi dengan yang lain dan lain-lainnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ketemu sama user interview, ini akan arahnya lebih ke technical gitu. Jadi sebisa mungkin bisa menceritakan tentang strength-nya dia di bidang teknikalnya itu sendiri, seperti itu sih. Dan yang pasti harus jadi diri sendiri ya Mbak Trisna ya, dalam arti jangan sampai mungkin ada hal yang dilebih-lebihkan gitu, mungkin dia cerita dia bisa A, B, C, D, E, F, G gitu, tapi ternyata waktu interview pas dicek ternyata nggak sebisa itu juga gitu. Takutnya nanti ketika misalnya memang kalian itu tidak jadi diri sendiri selama proses rekrutmen atau proses seleksi yang ada gitu, nanti resultnya misalnya oke, pas di dalam kalian akan kesusahan sendiri juga gitu. Jadi sebisa mungkin benar-benar be yourself selama ngikutin proses rekrutmen. Ketika misalnya memang kalian ditanyain bisa atau enggak dan kalian nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa gitu. Tinggal gimana caranya nanti dilihat cara bisa benar-benar dari nggak bisa itu caranya jadi bisa akan seperti apa sih, seperti itu. Sama gimana caranya dia bisa nunjukin bahwa dia ini kayak tipe ke orang yang memang punya growth mindset yang oke gitu ya, yang mau belajar terus, enggak cukup puas sama apa yang dia bisa sekarang atau yang dia punya sekarang gitu sih. Lebih ke sana kali ya Mbak Trisna ya. Ini tetap balik lagi ke 3DNA-nya Tokopedia ya Mbak Inga. Iya benar. Oke, terima kasih banyak Mbak Inga untuk jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Aj Ferdi. Izin bertanya Kak, boleh tahu kesulitan atau tantangan pada role-nya Kakak sebagai software engineer dan cara mengatasinya, lalu contoh project apa saja yang dikerjakan pada software engineer di Tokopedia. Nah, mungkin tadi Kak Yohanda udah bantu jawab, ke Kak Alfi dulu kali ya. Oke. Ya sebenarnya karena baru join Januari kemarin dan belum pernah ngerasain software engineer di Tokopedia ya, jadi cuman mungkin ya aku share juga dikit lah based on pengalaman di timku. Mungkin yang sekarang lumayan challenging itu gimana caranya kita menyiapkan desain sistem yang scalable gitu ya. Jadi nah, itu biasanya yang membedakan antara junior software engineer atau software engineer dengan senior software engineer. Kayak gimana mereka bisa ngedesain sistem yang memang easy to scale dan easy to maintain lah gitu. Karena di Tokopedia ini kan
traffic-nya tinggi banget ya, bahkan per Januari kemarin kita udah jadi nomor 1, e-commerce nomor 1 gitu di Indonesia secara traffic gitu. Jadi emang kita harus siap dengan sistem yang sangat stabil, sangat reliable, biar nggak gampang down gitu. Karena kalau udah jangankan down ya, lemot sedikit aja udah pasti banyak komplain gitu di medsos gitu kan. Jadi itu salah satu challenge yang di mana kita bisa apa ya, meet expectation-nya customers yang segitu banyaknya jutaan customer kita di Indonesia gitu. Kemudian project apa aja? Oke, project apa aja ini banyak banget ya. Kalau dari tadi yang teknologi office itu kita punya banyak tribe. Ada physical goods. Physical goods itu ngerjain apa namanya? Yang ya punyanya seller lah. Yang selama ini mungkin teman-teman beli kayak handphone, beli barang apa gitu. Itu dari dihandle sama tim physical goods. Ada tim digital goods gitu. Itu yang ngehandle transaksi digital kayak beli pulsa, pakai data, listrik atau yang lain gitu. Ada travel, entertainment, kemudian di timku ada logistik fulfillment, itu kita ngerjain sekarang warehouse management system untuk nge-manage gudang yang tadi di video itu, karena kan kita di gudang itu ada ratusan ribu sampai jutaan barang gitu ya. Nah, ketika ada order masuk, ini aku harus ngambil ke rak mana ini gitu. Order ini misalkan butuh barang A, barang B, barang C gitu. Terus lokasinya ini di mana gitu, biar si picker orang ngambil barang itu ngambilnya cepat, kemudian prosesnya juga selesai dengan cepat, itu gimana caranya kita bisa provide sistem yang robust untuk itu gitu. Kemudian ada tribe apalagi ya dari Yohanda ini di promo platform ya sekarang ya Yohanda ya. Ya, betul. Ya itu nge-handle untuk promo yang selama ini mungkin banyak yang sangat tertarik lah ya kalau ada promo ya. Ya ini Yohanda yang nge-handle gitu. Kemudian toko poin juga hasil karyanya Yohanda. Mungkin Yohanda bisa nambahin sih. Tantangan ya. Kalau tantangan sih mungkin ketika aku menjadi software engineer ya, banyak kayak apa ya, mungkin problem-problem yang secara solusi itu kita harus banyak cari sendiri gitu ya. Waktu itu aku kebetulan kan ada di project yang harus membuat aplikasi yang high performance banget. Jadi karena waktu dibikin produknya itu buat kebutuhan TV gitu ya. Jadi request yang datang itu bakal banyak banget dari berbagai macam user, dan waktu itu kayak apa ya, belum ada standarnya gitu kayak untuk membangun aplikasi yang high performance ini gimana sih caranya, apa aja sih strateginya, itu kayak masih sedikit banget resource-nya terutama di Tokopedia gitu ya. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa belajar juga gitu dari resource luar gitu ya. Kita pelajari dari yang udah di-solve sama, biasa sih kita apa ya, ngambil knowledge-nya mungkin dari company-company besar kayak Netflix, kayak Google, Facebook gitu-gitu ya. Jadi mereka punya apa ya, punya masalah yang sama di masa yang lalu gitu ya, karena kan kita baru merintis gitu. Jadi pasti mereka udah kayak melalui masalah yang sama itu, dan kemungkinan besar juga pasti ada solusinya. Jadi challenge-nya sih itu sih, bagaimana kita bisa gather knowledge baru gitu ya dari luar, dan kita bisa implement di Tokopedia gitu. Jadi bisa nge-solve masalah kita juga gitu. Thank you Kak Alfi, Kak Yohanda untuk jawabannya. Semoga dari Mas Ashferdi dapat insight juga ya dari Kak Alfi dan juga Kak Yohanda. Nah mungkin ini last question ya, soalnya udah overtime juga nih. Dari Dede Rian, izin bertanya Kak, bagaimana cara kita memilih teknologi baru yang harus kita pelajari sebagai salah satu cara self-update, mengingat teknologi-teknologi baru atau modern tidak hanya satu atau dua. Boleh mungkin dari Kak Yohanda? Oke, thank you Dede buat pertanyaannya. Bagaimana cara memilih ya? Mungkin balik lagi sih ke goal kita nanti mau kemana gitu. Mungkin kalian ada yang pengen jadi apa,
software engineer gitu ya. Pilihannya kan ada banyak juga tuh untuk bahasa pemrogramannya. Mungkin kalau kalian punya apa ya, punya target yang spesifik gitu ya, misalnya mau ke software engineer di Google gitu atau di Facebook gitu ya, kalian coba kayak cari gitu dari website karirnya mereka, kira-kira apa sih yang dibutuhin dan yang mana sih yang kita sekarang belum bisa gitu. Jadi kita dari situ bisa mempersiapkan gitu sebetulnya dari kebutuhan pasarnya tuh seperti apa sih gitu. Sekarang yang lagi in banget itu apa yang harus kita pelajarin gitu. Jadi ketika nanti kita mungkin setelah lulus kuliah, kita udah punya apa ya, punya modal yang cukup gitu untuk langsung terjun ke dunia kerja gitu sih mungkin ya. Dan ya paling itu ya. Jadi kayak persiapan itu dan untuk resource-nya juga cari aja yang lagi banyak dibicarain orang apa sih. Kalau dulu aku punya teman technical architect, dia itu sangat update ya terkait teknologi. Jadi kayak ditanyain apa aja tahu gitu. Dan dia kuncinya dia juga ngefollow kayak influencer teknologi ya, mungkin kayak dari apa ya, pokoknya yang ahli-ahli teknologi tuh dia followin semua. Jadi dia juga kayak selalu update gitu dengan informasi-informasi teknologi yang baru gitu, yang lagi in apa. Itu sih. Ya memang kuncinya sih jangan belajar semua ya. Mungkin bisa kayak ditekunin aja kayak beberapa gitu yang menurut kalian cocok dengan kalian dan tujuan kalian. Jadi bisa lebih fokus juga gitu. Kalau dari aku mungkin itu aja sih Kak Trisna. Oke, nah kalau misalkan dari Kak Alfi nih, ada additional kah, Kak? Udah sih yang disampaikan Yohanda, cuman aku malah tertarik jawab pertanyaannya di bawahnya, boleh nggak ya? Oh, boleh, Kak Alfi. Oke, yang tadi sebenarnya juga semoga dari Yohanda udah cukup menjawab ya, karena juga aku sama sih apa yang disampaikan Yohanda. Nah, yang bawah itu kan nanya apakah semua feature dari yang lama hingga yang baru di Topet akan disesuaikan dengan teknologi terbaru atau hanya diimplementasikan untuk fitur yang akan dikembangkan ke depannya ya. Jadi ini ya ini sangat bagus sekali sih pertanyaannya, karena perkembangan teknologi pun cepat, performance wise itu pasti ada improvement yang signifikan lah ya gitu. Jadi mungkin aku juga sedikit cerita kondisi di Swift Solutions dulu waktu kita develop UMS 2015-2016 itu Golang belum terlalu populer gitu. Kita masih pakai Scala. Scala itu derivation dari Java lah ya. Dan secara performance lumayan berat, resource-nya butuh yang lumayan gede gitu untuk nge-run service-nya, dan kita arsitekturnya microservices, jadi ya cost-nya akan tinggi gitu. Nah, per 2017 kita udah, setelah kita rilis beberapa bulan gitu, kita mulai migrate ke Golang gitu. Jadi semua service baru yang di-develop ya udah pakai Golang karena performance wise bagus, kemudian apa namanya, dari learning curve-nya teman-teman yang berangkat dari different tech stack itu juga lumayan smooth gitu ke Golang gitu kan. Terus apa namanya juga itu salah satu yang trending gitu. Jadi kalau ada isu apa, pasti di community itu banyak nyarinya, gampang lah nyari. Di Google itu banyak lah, ada problem apa, di Google gampang nyari solusinya gitu. Nah, nggak semua service kita migrate pastinya, karena juga service-service yang udah gede gitu akan butuh effort yang tinggi gitu. Makanya ya untuk sekarang kita kebetulan lagi develop WMS fitur baru, jadi emang WMS versi baru, dan itu kayak completely different secara functionality dengan yang lama, dan itu emang kita udah write from scratch dengan Golang semua gitu sih. Mungkin kedepannya kalau ada teknologi baru yang lebih bagus ya nggak menutup kemungkinan kita juga akan update lagi ke teknologi itu gitu sih. Thank you, Kak Alfi. Mungkin dari Kak Yohanda mau menambahkan sedikit, Kak Yohanda? Semua fitur disesuaikan ya. Biasa sih kalau misalnya teknologi baru ya, khususnya kayak Golang atau apa itu di Topet sih bakal distandarin ya pada umumnya. Jadi biasanya akan ada banyak migrasi kayak gitu sih. Kita migrasi ke apa code base yang baru gitu, migrasi ke cloud yang baru. Itu kalau memang kita lihat
ketika kita pindah itu memberikan impact yang besar gitu buat kita, why not gitu. Jadi kita better tinggal di lingkungan gitu sih. Oke, thank you Kak Yohanda untuk tambahannya. Oke, nah mungkin karena udah lewat ya waktunya, jadi kita bisa sudahi untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tanya nih. Nanti kita bakal umumin di akhir sesi ya, siapa yang bakal menangin. Thank you so much Kak Yohanda, Kak Alfi, dan Mbak Inga untuk materi dan juga diskusinya hari ini. Sangat bermanfaat dan hopefully teman-teman di sini juga dapat banyak insight nih dari Kak Yohanda, Kak Alfi, dan Mbak Inga yang pastinya berguna untuk ke depannya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu juga nih biasanya sama teman-teman. Sesuai dengan DNA dari Tokopedia yang tadi udah di-mention juga ya sama Kak Yohanda. Make it happen, make it better. Aku mau minta tolong nih teman-teman untuk isi feedback form dari Tokopedia. Langsung aja visit ke bit.ly/tgtc strip ITS. Itu ada di chat box juga ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ngisi di situ bisa dapat e-certificate dan juga bisa submit CV kalian nih dengan mengisi feedback form. Gampang banget kan dan memudahkan sekali. Tinggal isi feedback form dari Tokopedia, share feedback kalian, submit, dan nanti kalian akan dapetin e-certificate-nya di email kalian paling lambat 7 hari dari sekarang ya. Jadi jangan lupa untuk regularly cek email kalian di bit.ly/tgtc-its ya. Oke. Nah, seperti yang aku janjikan tadi di awal, aku bakal umumin 2 orang pemenang untuk best question di sesi kita hari ini. Kira-kira nih siapa nih yang menangin dan bisa dapetin Tokopedia gift card senilai Rp50.000. Nanti untuk kedua pemenang boleh bantu untuk send nama lengkap dan nomor HP kalian ke email employer.branding@tokopedia.com. Mungkin dari teman-teman Tokopedia boleh bantu ya di chatbox untuk emailnya. Gitu. Oke, selamat kepada Thomas Dwi dan juga Dederian untuk pertanyaannya, keren banget nih. Gitu. Jangan lupa ya untuk kirimin nama lengkap dan juga nomor HP dan email ke employer.branding. Pasti ya kalian ngirim email juga pasti udah dapet emailnya ke employer.branding@tokopedia.com. Nah, nggak kerasa udah di penghujung acara. Buat teman-teman yang belum menang, jangan sedih karena masih banyak banget nih event dari Tokopedia yang kita juga bisa eksplor bareng nih, kolaborasinya bareng sama ITS. Buat teman-teman, aku juga mau ingetin untuk stay safe, stay healthy, dan juga terus mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Aku mau ucapin banyak terima kasih kepada Institut Teknologi 10 November untuk kesempatannya, dan juga buat teman-teman yang udah hadir nih di pagi hari ini. Akhir kata dari kami tim Tokopedia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa lagi di Tokopedia Goes to Campus sesi berikutnya. Dadah! Dadah, thank you, thank you. Mas boleh tanya enggak sebelum keluar? Sebelum keluar nih. Halo Mas. Halo, gimana? Ini nanti ada recordingnya ya? Ini kan di-record sesinya. Rekamannya di-provide sama ITS, Mas. Nanti disebarkan ke mahasiswa. Oh. Yang rekam ITS ini, ya. Oh, oke. Ya. Makasih ya dari Topet. Ketemu lagi nanti ya. Iya, mari. Terima kasih banyak ya, Pak, untuk kesempatannya. Ya, mari. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam.